Udah direkod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan memaparkan hasil resume dan diskusi yang telah kami siapkan sebelumnya dengan topik sekilas tentang pentingnya kiralitas dalam aktivitas narkoba dan beberapa contoh pentingnya. Kelompok 3 terdiri dari 7 orang, diantaranya Amalia Gia Pratiwi, Syahrul Ramadan, Hasna Rahma Fawazi, Hanza Adinda Salsabila, Alifah Hatsa Fauzia, Tandi Setioningrum, dan Rifki Zikri Herfianza. Untuk pemaparan hasil diskusi dan resume, saya persilakan kepada rekan-rekan. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Kiralitas memainkan peran penting dalam pengembangan obat-obatan seperti sifat umum KIDAL. Meskipun begitu, banyak obat masih dipasarkan dan diberikan dalam bentuk resemat. Kiralitas hadir dalam reseptor dan enzim yang berinteraksi dengan obat kiral. Oleh karena itu, mengendalikan kemurnian enantiomer dan mengisolasi enantiomer dari obat kiral tetap penting dalam analisis klinik dan regulasi untuk meningkatkan keamanan obat. Contohnya adalah kasus ibuprofen dan talidomida yang menunjukkan enantiomerisasi spontan dan toksisitas terkait kiralitas. Alasan ini memberikan gambaran singkat tentang penggunaan obat kiral dalam berbagai terapi penyakit. Kata kuncinya, kiralitas, asimetri, enantioseparasi, eutamer, distomer, dan obat kiral. Selanjutnya, perkembangan ilmiah dalam bidang aktivitas optik molekul kiral telah menjadi fokus penelitian sejak awal abad ke-19. Molekul kiral memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara berbeda dengan cahaya terpolarisasi, yang dikenal sebagai aktivitas optik. Entitas optik sebagai enzim atau reseptor, mengenali dua bentuk enantiomer dan memilih yang lebih cocok untuk berinteraksi. Enantiomer yang bertanggung jawab atas aktivitas biologis disebut eutomer, sementara yang lainnya disebut distomer. Pada tahun 1992, FDA mengeluarkan pedoman pengembangan obat enantiomer tunggal dan resemat. Sekitar 56% obat yang digunakan dalam terapi adalah senyawa kiral. Dengan 88% dari mereka diberikan sebagai terapi adalah dengan 88% dari mereka diberikan sebagai resemat. Pada tahun 2020 dari 35 obat yang disetujui oleh FDA adalah kiral, menunjukkan peningkatan permintaan untuk obat-obat kiral. Dalam beberapa tahun terakhir, tren penggunaan enantiomer tunggal dalam kimia obat adalah meningkat untuk mengurangi efek samping. Selanjutnya itu ada obat beta adrenergic. Penghambat beta adrenergic adalah kelompok obat kardiovaskular yang penting yang telah digunakan selama beberapa dekade untuk mengobati hipertensi arteri, gagal jantung kronis, dan penyakit arteri koroner. Obat-obat ini termasuk dalam kelas arioxylispropanolol seperti propanolol, bisoprolol, carvedilol, dan metoprolol atau aritelonamis seperti labetalol, sotalol, nebivolol, dan memiliki isomer chiral. Di sisi lain, agonis beta-adrenergic seperti bronchodilator digunakan luas dalam pengobatan asma dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Agonis beta-adrenergic kerja pendek seperti salbutamol, terbutalin, dan kerja panjang seperti formoterol dan salmeterol. Indraceterol, olodaterol, dan filaterol adalah bronchodilator kuat yang digunakan untuk gangguan pernapasan dan memiliki isomer aktif atau R-enantiomer. Dalam beberapa kasus seperti formoterol, terdapat dua pusat stereogenetik dan enantiomer aktifnya adalah RR formoterol. Abediterol adalah Y2 agonis baru yang dihirup menawarkan bronkodilasi yang kuat dan durasi kerja yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada obat yang bekerja pada sistem saraf pusat atau SSP. Obat kiral yang bekerja pada sistem saraf pusat atau SSP telah menjadi fokus tinjauan baru. Ketamin, khususnya esketamin, digunakan dalam klinik untuk pramedikasi, sedasi, dan anestesi umum dengan efek disosiatif yang signifikan.
Eksektamin isomer atau es dari ketamin disetujui untuk penggunaan dalam depresi yang tidak responsif terhadap pengobatan di Amerika Serikat dan Eropa. Namun, penemuan baru menunjukkan bahwa R-ketamin mungkin memiliki efikasi dan tolerabilitas yang lebih baik. Duloxetine adalah inhibitor reuptake serotonin dan neuropeptidin yang digunakan untuk berbagai gangguan seperti depresi mayor, nyeri neuropatik, diabetik, dan kecemasan. Metode kromatografi cair atau LC telah dilaporkan untuk mengontrol kemurnian enantiomer duloxetine. Atau mexetine adalah penghambat transporter neuroferrin presinaptik yang digunakan untuk pengobatan ADHD pada anak-anak dan remaja. Kombinasi atau mexetine dan fesotrodin sedang diteliti untuk pengobatan apnea tidur obstruktif. Viralitas juga dianggap penting dalam pengembangan obat antiepilepsi baru. Volnokotamin adalah antiokonvulsan dengan sifat antihistotik dan antibipolar yang memiliki farmakokinetik stereoselektif baik pada hewan dan manusia. Selanjutnya ada anestesi lokal, yang di mana anestesi lokal utama yang digunakan adalah ada bupivacain, lidocaine, benzocaine, dan ropivacain, dan chloroprocaine, dan digunakan terutama sebagai anestesi suntik. Perbedaan dalam S-enantiomer dan R-enantiomer anestesi lokal ditemukan dalam 3 hal, yaitu yang pertama ada aktivitas farmakodinamik, yang kedua ada aktivitas farmakokinetik, dan yang ketiga aktivitas toksisitas. Untuk bupivacain sendiri itu S-enantiomer secara signifikan kurang bersifat kardiotoksik dibandingkan R-enantiomer dan racemate. Dengan demikian, peralihan kiral ke enantiomer levodopa menghasilkan pengembangan obat anestesi lokal dengan profil klinis yang mirip dengan racemate yang dipasarkan sebelumnya. Namun, dengan penurunan toksisitas kardiovaskular, levobupivacain disetujui di Amerika Serikat pada tahun 2000. Selanjutnya, untuk ropivacain sendiri, anestesi lokal pertama yang digunakan dalam praktik klinis sebagai S-enantiomer murni. Selain itu, beberapa data klinis menunjukkan bahwa ropivacain secara klinis lebih aman dibandingkan bupivacain. Lanjut. Oke, selanjutnya ada obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Nah, sebagai contoh inversi kiralnya itu yang pertama ada ibuprofen. S-ibuprofen jauh lebih aktif dibandingkan R-ibuprofen dalam menghambat enzim siklooksigenase 1. Ketika diberikan sebagai racemate, ibuprofen telah terbukti mengalami enantiomerisasi searah yang diubah secara in vivo menjadi S-ibuprofen. Dengan demikian, R-ibuprofen berperilaku sebagai obat pro untuk S-enantiomer. Ibuprofen merupakan obat kiral pertama dari golongan NSAID yang dialihkan ke versi enantiomer tunggal pada tahun 1994. Kemudian ketoprofen diserahkan ke kiral peralihan dan dipasarkan sebagai S plus enantiomer pada tahun 1996. Dalam hal ini, enantiomerisasi metabolik dari R ke S in vivo atau sebaliknya terbukti dapat diabaikan pada manusia. Selanjutnya ada pyrenoindoles, etodolac, dan pemedolac yang dimana ini menunjukkan aktivitas antiinflamasi dan analgesik. Selanjutnya ada etodolac yang menunjukkan aktivitas anti kanker dengan R-etodolac menjadi penghambat sinyal WNT yang lebih kuat dibandingkan enantiomernya. Contoh NSAID kiral lainnya yaitu ada naproxen, carprofen, fenoprofen, flurbiprofen, dan endoprofen. Dan untuk semuanya S-enantiomer adalah eutomer. Lalu selanjutnya ada antimikroba. Di sini kita bahas antibakteri dan juga antimalaria serta antivirus. Untuk antibakteri, salah satunya yaitu linezolid. Linezolid. Di mana linezolid ini adalah antibakteri kiral. Di mana antibakteri kiral yang aktif itu bisa melawan bakteri gram positif multiresisten. Dan dia itu memiliki bioavailabilitas oral yang sangat baik serta penetrasi efeknya terapeutiknya itu ke hampir setiap organ tubuh. Lalu linezolid ini merupakan antibiotik pertama yang termasuk kelas oxazolidinones yang disetujui oleh FDA pada tahun 1999, di mana enantiomer S-nya itu sebagai eutomer atau enantiomer yang
memiliki aktivitas biologis. Lalu ada tedizolid. Tedizolid ini merupakan agen antibakteri parenteral yang termasuk oxazolidinones. Nah, di yang beredar, tedizolid itu dalam bentuk tedizolid fosfat yang digunakan sebagai zat aktif obat, yang dimana dia tuh lebih aman dan sudah disetujui untuk mengobati infeksi kulit dan struktur kulit akut. Nah, dia juga tuh memiliki aktivitas antibakteri karena ada enantiomer R-nya, sementara enantiomer S-nya itu tidak memiliki aktivitas antibakteri. Lalu ada kelas antibiotik fluoroquinolon yang mencakup obat-obat kiral, yaitu ada ofloxacin, gemifloxacin, lomefloxacin, dan gatifloxacin. Eutomer dari ofloxacin ini adalah S-ofloxacin, yang dikenal sebagai levofloxacin, yang berfungsi sebagai inhibitor topoisomerase 4 DNA. Lalu ada gatifloxacin yang menunjukkan pusat stereogenik pada ring piperazin di C7, sehingga nanti ada dua enantiomernya, yaitu S dan R gatifloxacin, di mana enantiomer S-nya itu sebagai eutomer, atau dia itu memiliki aktivitas biologis. Lalu ada anti malaria dan antivirus. Obat antivirus dan anti malaria yang paling umumnya itu digunakan memiliki atom karbon stereogenik. Nah, contohnya itu kloroquine dan analog hidroksilnya yaitu hidroksikloroquine yang dikenal sebagai karena ada aktivitas antivirusnya terhadap HIV tipe 1. Lalu ada juga cabotegravir yaitu sebagai inhibitor transfer rantai inti HIV dengan aktivitas antivirus yang sangat kuat dan dia sangat berguna untuk pencegahan HIV pada wanita yang belum terinfeksi. Lalu ada remdesivir. Nah, remdesivir ini obat pertama yang disetujui oleh FDA sebagai perawatan COVID-19, di mana dia itu adalah prodrug kiral ariloxy-phosphoramidate karena dia itu dimetabolisme menjadi nukleosida trifosfat atau bentuk obat aktifnya di dalam sel melalui reaksi hidrolisis yang dimediasi oleh ester. Next. Lalu yang kedelapan ada inhibitor pompa proton atau PPI. Penggunaan inhibitor pompa proton itu termasuk kelas obat yang paling sering diresepkan untuk mengobati beberapa kondisi gastrointestinal atau gangguan pencernaan. Salah satunya itu omeprazol. Nah, omeprazol ini dia tuh memiliki enantiomer tunggal yang tidak menawarkan kelebihan klinis yang signifikan atas rasa matnya. Tapi dia tuh diperkenalkan ke pasar sebagai enantiomer tunggal sebagai strategi perlindungan paten perusahaan farmasi terhadap kompetitor generiknya. Lalu ada esomeprazol. Dia itu adalah isomer esomeprazol yang memiliki profil farmakokinetik yang lebih baik daripada omeprazol tadi. Lalu setelah beberapa tahun kemudian, ada PPI lainnya yaitu lansoprazol. Dia itu mengalami switch kiral. Nah, lalu di tahun 2009 itu diluncurkan enantiomer dextrorotary tunggal, yaitu R-lansoprazol dan atau dexlansoprazol di pasar USA. Tapi dalam kasus ini enantiomer dextrorotary tunggal itu belum terbukti lebih unggul dibandingkan rasemat dalam hal kemanjuran dalam studi prasetujuan. Selanjutnya ada yang kesembilan ada obat anti kanker. Antibiotik yang dihasilkan dari mikroba seperti doxorubicin, bleomycin, actinomycin, dan mitomycin C terbukti memiliki sifat anti kanker yang baik. Ada pula senyawa yang berasal dari tumbuhan digunakan sebagai anti kanker yaitu alkaloid vinca, catechins, epipodophyllotoxins, dan taxanes. Sebagai contoh, ditemukannya ketepin utama dalam teh hijau, Epigallocathiosmin galate, menunjukkan aktivitas antioksidan kuat melalui kemampuannya menangkap radikal bebas dan ion logam chelat. Obat anti kanker lain dengan mekanisme kerja yang berbeda adalah kiral. Contohnya obat kiral S-niraparib 48-zejula dengan mekanisme menghambat poly-ADP ribosa, polimerase PARP yang digunakan untuk pengobatan pemeliharaan kanker ovarium, tuba falopi atau peritoneum primer orang dewasa dengan stadium lanjut. Next.
Yang ke-10 ada obat antihistamin antagonis reseptor H1. Yang pertama ada terfenadin yang merupakan antihistamin generasi kedua yang menginduksi pemanjangan interval QT dan berkontribusi terhadap aritmia jantung. Contohnya levocetirizine, levocetirizine, R-enantiomer yang sering direkomendasikan untuk wanita menyusui karena efek sedatifnya lebih sedikit dibandingkan antihistamin generasi pertama. Yang kedua ada fexofenadin, merupakan antihistamin generasi ketiga yang sangat selektif dan banyak digunakan pada penyakit alergi yang penelitiannya hampir bertentangan atau telah terbukti memiliki efek kardiotoksik. Dan yang terakhir ada racemic dimetilmaleat yang merupakan obat antihistamin H1 yang banyak digunakan dalam pengobatan reaksi alergi pada manusia, meskipun sebagian besar timbul dari R-enantiomer. Senyawa ini telah disarankan untuk menginduksi resistensi terhadap jamur blast Magna Forte oryzae yang bertanggung jawab atas penyakit blast padi dengan mengaktifkan jalur sinyal asam salisilat pada tanaman padi. Selanjutnya, inhibitor pengambilan kembali serotonin selektif, paroxetin dan femoxetin merupakan inhibitor pengambilan kembali 5-HT yang digunakan untuk mengobati depresi, kecemasan, dan gangguan panik. Paroxetin memiliki dua bentuk isomer, yaitu eritro dan treo yang muncul sebagai pasangan enantiomer. Isomer trans dari paroxetin lebih kuat dalam mengambil 5-HT. Penelitian terhadap senyawa ini meningkat karena pandemi COVID-19 dan sindrom pasca COVID, di mana pengobatan depresi menjadi penting bagi banyak pasien. Femoxetin yang terikat erat dengan paroxetin juga memiliki aktivitas antidepresan. Next. Kemudian inhibitor faktor B seren protease. Sistem komplement merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh yang dapat mendeteksi dan menginduksi kematian sel asing. Namun, regulasi yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti degenerasi makula, hemoglobinuria paroksismal nokturnal, dan nefropati. Molekul baru seperti LNPO23 dapat menjadi kunci dalam mengobati penyakit-penyakit ini dengan cara menghambat jalur alternatif sistem komplement, terutama aktivasi faktor B. Saat ini, LNPO23 sedang diuji klinis untuk berbagai penyakit ginjal yang melibatkan sistem komplement yang tidak normal, serta telah diusulkan untuk pengobatan nefritis lupus. Selanjutnya, reposisi obat kiral. Reposisi obat atau penggunaan kembali obat untuk indikasi baru merupakan strategi yang efektif yang lebih cepat, ekonomis, dan minim risiko dibandingkan dengan pengembangan obat tradisional yang melibatkan beberapa langkah panjang. Contohnya thalidomid. Dulunya digunakan untuk peredakan mual di pagi hari, kini digunakan untuk pengobatan erythema nodosum, leprosum, multiple myeloma, dan beberapa jenis kanker lainnya. Banyak obat yang direposisi juga telah diuji untuk pengobatan COVID-19, termasuk sidofovir, ribavirin, dan ruxolitinib. Sidofovir adalah agen antivirus spektrum luas. Ribavirin adalah antivirus umum yang menghambat replikasi virus, dan ruxolitinib adalah penghambat JAK1 dan JAK2 yang telah disetujui untuk beberapa kondisi seperti myelofibrosis. Kesimpulan yang diambil yaitu kiralitas adalah konsep penting dalam kimia yang banyak ditemui dalam obat-obatan alami atau sintesis dengan berbagai aplikasi luas. Molekul kiral bisa hadir dengan campuran enantiomer atau sebagai enantiomer murni. Dengan perilaku yang berbeda dalam lingkungan kiral, enantiomer memiliki sifat fisik dan kimia yang sama, tetapi perilaku farmakokinetik dan farmakodinamiknya bisa sangat berbeda. Kesadaran akan pentingnya kiralitas dalam aplikasi medis dan industri sangatlah penting, dan identifikasi stereoisomer yang tepat merupakan hal yang krusial. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi masalah rasemisasi selama sintesis dan persiapan produk peptida yang mengikuti prinsip stereokimia. Sekian hasil diskusi dan resume yang telah kami presentasikan. Semoga bisa bermanfaat. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.